Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 104 akan menjelaskan apa itu internet. Pengenalan internet itu seperti apa sih manfaatnya, pengertiannya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, lanjut saja. Yang pertama, pengertian internet. Jadi internet itu adalah sebuah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu sama lain. Contohnya di sini ada device, komputer, laptop, dia terhubung satu sama lain melalui internet dari IP. Nah, ini tuh kenapa bisa terhubung internet? Karena dia mendapatkan dari IP lokal menjadi IP private menjadi IP public sehingga bisa terhubung dengan internet. Nah, bahasa Latin yakni inter yang artinya antara, jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Lanjut, untuk sejarah internet, internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, Advanced Research Project Agency. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet seperti sekarang. Lalu internet terus berkembang hingga pada tahun 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai diaplikasikan ke publik. Lalu barulah pada tahun 1986 didirikannya National Science Foundation Network sebagai ARPANET. Dan pada tahun 1950, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Kemudian Inter-NIC didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Lanjut. Nah, di sini ada 5 jenis layanan internet. Itu contohnya yang pertama World Wide Web yang sekarang kita gunakan untuk browsing. Contohnya Google, www kan itu dia pakai www juga. Lalu yang kedua ada email, contohnya Gmail, Yahoo sama Outlook itu masuk email. Untuk yang ketiga medsos, media sosial itu Instagram mungkin, Facebook, Twitter itu termasuk media sosial. Lalu yang keempat e-commerce, contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, lalu TikTok mungkin yang sekarang ada ya. Lalu yang kelima ada cloud computing. Nah, yang cloud computing ini contohnya Google Drive itu termasuk cloud computing karena kita mengakses penyimpanan dari luar jaringan kita, artinya mengakses penyimpanan di atas di awal gitu di internet, nggak di sini, nggak di lokal. Lalu manfaat internet di sini ada 3 manfaat internetnya, yaitu internet menyediakan banyak informasi di seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Lalu yang kedua, internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya. Jadi kita bisa belajar dengan jumlah yang memanfaatkan internet. Lalu yang terakhir, internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan internet membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk keluar pasar, nggak repot-repot, kita cukup di rumah saja belanja, dia akan datang melalui ekspedisi. Lalu tantangan dan risiko internet, nah ini kekurangannya ini. Terjadinya ancaman seperti hacking, malware, dan pencurian data, sehingga kita perlu adanya keamanan lebih ketat dalam dunia jaringan internet. Nah, risiko penyalahgunaan data pribadi terkait privasi. Adanya penyebaran informasi palsu, contohnya hoax itu. Lalu yang terakhir, penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu akan memiliki jika terus-terusan dia akan kecanduan internet atau komputer device gitu, jadi bahaya ini, harus diatur juga untuk bermain internet. Lalu ada 4 perkembangan internet di era modern sekarang, itu contohnya IoT, kita bisa mengakses atau mengontrol, contohnya lampu smart itu bisa kita atur.
bisa kita matikan, bisa kita nyalakan di luar rumah gitu. Maksudnya IoT contohnya. Lalu 5G ini adalah koneksi internet super cepat. Maksudnya dia peningkatannya dari 4G gitu hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, lebih cepat internetnya, jaringannya. Lalu AI dan Big Data ini yang sekarang lagi ramai-ramainya. Penggunaan data besar dan kecerdasan, contohnya ChatGPT mungkin ya sekarang suka dipakai untuk mahasiswa mungkin. Lalu Metaverse, konsep dunia virtual yang terhubung melalui internet. Contohnya kita bisa konferensi melalui VR, itu bisa masuk ke dunia game, itu bisa juga Metaverse. Lalu kesimpulannya, dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan, internet memberikan kemudahan dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu internet memungkinkan akses informasi secara instan, menghubungkan orang di seluruh dunia, dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Lalu resiko yang perlu diperhatikan ketika memakai internet seperti keamanan data, privasi, dan penyebaran informasi data. Lalu perkembangan teknologi seperti Internet of Things, 5G, Artificial Intelligence, dan Metaverse akan semakin memerlukan peran internet dalam kehidupan sehari-hari. Internet adalah alat yang powerful, tetapi penggunanya harus disertai dengan kesadaran akan dampak positif dan negatifnya. Jadi kita kalau misalnya internet itu harus tahu mana sih yang phishing, mana sih yang hoax, mana yang penipuan, kita harus tahu. Jadi nggak hanya sebatas ya lurus memakai internet, nggak, jangan gitu. Nah mungkin itu aja kesimpulan dari saya untuk tugas ini, pengenalan internet. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.